Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat. Anak-anak ya, meskipun pandemi saat ini masih belum berakhir dan meskipun mungkin saat ini pemerintah sudah mendistribusikan vaksin, namun tetap saja yang namanya protokol kesehatan masih tetap harus kita lakukan, masih harus kita laksanakan. Bahkan jadikanlah protokol kesehatan yang kita lakukan selama masa pandemi ini menjadi suatu kebiasaan baru kita nantinya. Anak-anak, sebelum memulai materi kita hari ini, saya ingatkan kembali bahwa selalu siapkan catatan dan juga buku kalian untuk apa? Untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada materi kita pada hari ini. Jadi, tolong dipersiapkan dengan baik. Ya, anak-anak, setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang latihan soal. Kali ini kita juga akan membahas latihan soal kembali, yaitu soal yang sebelumnya pada minggu lalu saya tugaskan. Kesempatan kali ini mari kita bahas sama-sama. Oke, mari kita mulai pada pertanyaan pertama. Dalam pembuatan perjanjian internasional, negara atau organisasi yang menjadi subjek hubungan internasional melakukan tahap pembicaraan. Oke, kita beri garis bawah. Tahap pembicaraan dan pemecahan berbagai permasalahan yang menjadi isu internasional disebut dengan tahap apa? Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, maka ada 3 tahap. Apa aja? Mari kita cek ke materinya. Nah, di sini sudah ada tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama, tahapannya itu adalah perundingan, di mana kita mengadakan penjajakan ataupun pembicaraan biasanya antar negara tuh. Kemudian setelah mencapai kesepakatan, kita melakukan namanya penandatanganan atau signature. Setelah ditandatangani, masih belum menjadi suatu perjanjian yang sah. Kenapa? Harus diratifikasi dalam bentuk apa? Undang-undang ataupun kepres tentang perjanjian tersebut. Biasanya di Indonesia itu bentuknya kepres tentang ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian dengan negara lain. Tuh, tahapan-tahapannya ada 3, yaitu perundingan, penandatanganan atau signature, kemudian yang ketiga pengesahan atau ratifikasi. Jadi jawabannya adalah tadi apa? Pembicaraan yang D. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dan sebenarnya kalau mau membahas secara cepatnya, oke, gampang. Gimana caranya? Di sini kita lihat signature, lalu penanda tanganan. Oke, kata signature artinya sama dengan penanda tanganan. Berarti mereka berdua ini bukan jawabannya. Karena nggak mungkin suatu pertanyaan jawabannya ada 2. Kemudian ratification atau ratifikasi dengan pengesahan. Ini juga 2 kata yang artinya sama. Berarti ini juga bukan jawabannya. Makanya, jadi cara cepatnya seperti itu. Dicari tahu pilihan-pilihannya apakah memiliki kesamaan atau memiliki arti yang sama. Berarti itu bukan jawabannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, selanjutnya kita bahas materi soal yang kedua. Hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oke, yang bebas dan aktif. Dalam tata hubungan tersebut adalah, kita bahas ke materinya. Oke, di sini kita lihat ada
materi tentang politik luar negeri Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Sekarang, politik luar negeri bebas nih. Bebas. Artinya apa? Artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita nih, bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa. Berarti yang namanya politik luar negeri kita bebas dan aktif, berarti kita apa? Kita terlepas dari kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan, yaitu Timur dan Barat. Jadi kita udah nggak menganut yang namanya ikut ke Timur atau ikut ke Barat. Kita bebas menentukan sikap kita. Kemudian, di sini politik luar negeri kita itu aktif. Artinya apa? Dalam politik luar negeri nantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Oke, dari pernyataan tadi bahwa politik luar negeri Indonesia itu bebas dan juga aktif. Artinya bebas adalah apa? Tidak terikat kepada golongan kiri ataupun kanan. Dan juga kalau aktif artinya apa? Kita berperan aktif untuk perdamaian dunia. Kalau kita lihat, jawaban yang paling mendekati adalah yang D. Kenapa? Bebas artinya apa? Netral tadi kan, tidak memihak kepada kiri atau kanan. Ini politik luar negeri kita aktif, apa? Berperan aktif dalam perdamaian dunia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sekarang cara cepatnya atau cara gobloknya dalam tanda petik. Oke, kita lihat dulu yang A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara. Apakah dengan kita melakukan politik luar negeri kita akan mempertahankan kemerdekaan? Ya atau enggak? Enggak juga. Karena yang namanya mempertahankan kemerdekaan dan juga menjaga keutuhan itu bukan domainnya politik luar negeri, tapi bagaimana pemerintahan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Oke, sorry. Selanjutnya, bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah ini benar? Secara kalimat di sini tujuan nasional memang benar. Cuman apa? Cuman politik luar negeri yang bebas aktif bukan itu maksudnya. Intinya akan ke sana, namun belum sampai sana. Jadi yang B, ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu kurang tepat. Selanjutnya yang C, memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oke, kalau secara kita baca cepat mungkin ada kalimat kesejahteraan. Nah, di sini akan menjadi sesuatu, oh iya benar ya, politik luar negeri itu untuk apa? Dapat barang dari luar, kemudian untuk mesejahterakan kita. Sebenarnya tidak juga. Kenapa? Semakin banyak barang yang impor, semakin banyak produsen-produsen dalam negeri yang menjerit. Akhirnya apa? Yang ini kurang tepat. Memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan? Enggak juga. Justru yang namanya memperoleh barang luar negeri untuk apa? Untuk membuat harga-harga menjadi semakin stabil biasanya. Karena kan Indonesia masih belum bisa berdikari secara produksi gitu loh. Jadi kita memerlukan barang dari luar negeri, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Apakah dengan melakukan politik luar negeri, kita ini benernya netral dalam berpolitik? Iya, kita benar-benar netral. Kemudian apakah kita aktif dalam perdamaian dunia? Tujuannya benar. Jadi ini kita keep dulu. Kemudian yang bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia. Jadi ya, dari katanya aja bangsa yang besar ini memang ingin, tapi dengan politik luar negeri kita itu tidak ingin menjadi negara yang besar, tapi negara yang benar-benar ikut serta dalam perdamaian dunia. Berarti dari secara gobloknya yang ini nih, yang D adalah jawabannya. Silakan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran kepolisian dalam menjamin keadilan
dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, berarti di sini pertanyaannya ada apa? Peran dari kepolisian. Yuk, yang pertama kita bahas apa sih peran kepolisian. Mari kita masuk ke materinya. Pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu di semester ke-6, semester ganjil maksud saya, maaf, kita pernah membahas apa sih peran kepolisian. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kemudian melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan penyidikan. Lalu membawa dan mengadakan atau menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Lalu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya. Lalu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Oke, kita lihat di sini melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kita lingkari poin ini. Pada pertanyaan, pada soal yang tadi, adakah poin-poin yang diantara ke-6 ini? Yuk kita lihat. Nah, di sini oke, ada melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Maka, yang merupakan peran kepolisian adalah yang silakan sampai sini ada yang ditanyakan. Sekarang kita pakai cara cepatnya atau cara gobloknya. Yuk, kita lihat. Ketika sudah membaca pertanyaannya, kita lihat jawabannya. Memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR. Apakah kepolisian ini memberikan usulan? Memberikan usulan untuk pengangkatan pejabat kepolisian? Tidak. Yang ini adalah tugasnya dari seorang presiden. Ini tugasnya presiden. Kemudian untuk memberikan usulan dalam pengangkatan pejabat kepolisian, dalam ini Kapolri. Kemudian melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah. Melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi. Nah, ini mungkin agak sensitif, cuman kalau kita lebih jauh lagi, yang namanya ormas emang tugasnya untuk mengkritisi pemerintah. Cuman kalau kita melakukan tindakan kepada ormas yang mengkritisi doang, itu merupakan pernyataan yang kurang tepat untuk peran dari kepolisian. Namanya peran kepolisian berarti melakukan penindakan pada ormas yang brutal, bukan lagi mengkritisi pemerintah, tapi yang udah brutal atau melanggar peraturan. Jadi yang ini B, bukan. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim. Nih, pengawasan pelaksanaan putusan para hakim, ini tugasnya dari siapa? Ini tugasnya dari Komisi Yudisial. Ini tugasnya Komisi Yudisial, jadi bukan tugas dari kepolisian. Lalu memutuskan perselisihan yang mengenai sengketa hasil pemilu. Sengketa pemilu. Apakah ini tugas kepolisian? Bukan, ini tugas dari apa? Ada yang tahu? Ini tugas dari MK. Berarti secara gobloknya adalah yang artinya gobloknya itu kita nggak nginget materi lah apapun, jadi kita berdasarkan logika. Jawabannya adalah E. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut. Yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Lalu penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. 3. Munculnya gejala westernisasi, lalu menggalang kekuatan politik untuk melemahkan pemerintahan yang berkuasa. Dan kelima, pola perjuangan tindak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Ini bukan tidak ya, tapi tindak. Oke, berdasarkan uraian beberapa kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik. Oke, kita masuk ke materinya ya. Mari kita lihat materinya dulu. Di kelas 11 ataupun di kelas 10 mungkin kalian ingat bahwa ancaman terhadap NKRI di bidang politik itu
ada berbagai macam. Salah satunya intimidasi, provokasi, lalu blokade politik, lalu ada juga pengerahan massa. Nah, ini biasanya dilakukan untuk apa? Orang-orang yang ingin merebut kekuasaan akhirnya mengerahkan massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pernah terjadi pada tahun 1998. Kemudian melemahkan pemerintah dengan cara apa? Itu menggalang kekuatan politik dengan melakukan tipu daya kepada orang lain ataupun kepada orang masyarakat yang tidak tahu gitu. Kemudian separatisme, ya muncullah separatisme akhirnya karena adanya stigma ataupun ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang berkuasa. Supaya apa? Supaya mereka bisa bebas dari negara yang sah ataupun pemerintahan yang sah. Hingga akhirnya dia membentuk suatu negara sendiri. Kita lihat di soalnya. Nah, di sini tadi timbulnya kesenjangan sosial. Apakah tadi ada? Nggak ada. Lalu penggunaan pengerahan massa. Tadi ada kan? Berarti yang dua ada. Kemudian munculnya gejala westernisasi. Tadi tidak ada. Kemudian menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan. Tadi juga ada. Yang terakhir, pola perjuangan kelompok separatis. Ini juga ada. Berarti yang termasuk ancaman terhadap negara di bidang politik yaitu 2, 4, 5. Atau yang D. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, sekarang kita pakai cara cepatnya. Kita baca pertanyaannya, ancaman di bidang politik. Kita lihat yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial. Apakah Apakah kesenjangan sosial ini termasuk di bidang politik? Namanya kesenjangan sosial berarti dia di bidang ekonomi. Kemudian penggunaan pengerahan massa, ya ini ya, kalau ada kata pemerintahan berarti dia udah termasuk kepada politik. Ini apalagi nih ada politiknya nih pasti. Kemudian westernisasi. Apakah westernisasi termasuk politik? Bukan, dia termasuk kepada sosial dan budaya. Sosial dan budaya. Kemudian pola perjuangan separatis. Ini juga termasuk kepada ancaman terhadap politik. Berarti jawabannya adalah yang D. Selalu pakai cara cepat ya untuk alternatif mungkin kalian lupa tiba-tiba ngeblank. Selanjutnya nih, perhatikan beberapa aspek wawasan Nusantara berikut. Oke, kita cek. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Ini ada kata geografis. Lalu keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia. Oke, penduduk. Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Lalu sistem politiknya. Oke, sistem politik. Kelima, ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh warga negara. Oke, ideologi. Keenam, kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Nah, sekarang pertanyaannya. Berdasarkan wawasan Nusantara di atas, yang merupakan aspek alamiah. Oke. Ditandai oleh nomor. Oke, kita ingat lagi ya. Yang namanya aspek alamiah disebut juga apa? Aspek trigatra. Kita bahas di materinya. Kita lihat. Nah, sekarang itu sudah materi. Aspek-aspek trigatra. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Berarti ada apa? Geografis. Kemudian keadaan dan kemampuan penduduk. Berarti penduduk. Ini ada kata penduduk. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ada juga kekayaan alam. Sampai sini berarti yang menjadi aspek tiga adalah geografis, penduduk, dan alam. Karena yang berbentuk alamiah yaitu pertama adalah geografisnya, karena Indonesia berada di tengah-tengah silang antara dua benua dan juga dua samudra. Kemudian kemampuan penduduknya juga jumlah penduduknya selalu berubah-ubah. Kemudian bagaimana
moralitasnya gimana, ataupun fertilitasnya atau angka kehamilan, kemudian moralitas atau angka atau natalitas lah, natalitasnya seperti apa, angka kelahiran, lalu kekayaan alamnya, bahwa Indonesia memiliki sumber alam dan mineral. Jadi tadi kan ada bentuk geografis, penduduk, dan juga alam. Berarti jawabannya adalah A, yaitu 1, 2, dan 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Nah, sekarang kita pakai cara cepatnya. Di sini kita perhatikan. Kita langsung, mungkin kita skip yang ini, dan skip yang ini, kita langsung ke berdasarkan aspek wawasan Nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah. Berarti kita akan berfokus pada hal-hal yang berbentuk alamiah. Yang non alamiah berarti salah. Sekarang geografis, apakah itu alamiah? Iya. Kemudian penduduk, apakah berbentuk alamiah? Iya. Kemudian alam, tentu dia alamiah. Kemudian politik, alamiah? Bukan. Kemudian ideologi, dia juga bukan. Dan hankam, bukan, dia lebih ke sosial. Atau karena alamiah nih, yang namanya alamiah berarti yang namanya trigatra. Ya, katanya ada tri atau tiga. Kemudian ada juga yang berbentuk sosial atau kita sering sebut yang namanya pancagatra, yaitu ideologi, politik, pertahanan keamanan, dan sosial budaya. Sampai sini. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau yang ini berarti 4, 5, 6 ini adalah aspek sosial. Atau lawannya dari aspek alamiah. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kegiatan untuk memasuki wilayah suatu negara tanpa izin dinamakan. Nah, ini banyak banget nih yang salah persepsi. Di sini adalah memasuki wilayah tanpa izin. Apa namanya? Yuk kita bahas. Nah, di kelas 10 dan juga kelas 11 kalian pernah belajar materi tentang ancaman, atau mungkin di kelas 10 ya, ancaman militer dan non militer. Karena di kelas 11 biasanya kalau nggak salah ancaman di bidang non militer yang lebih dibahas. Oke, di kelas 10 kita membahas tentang ancaman militer. Itu ada yang namanya agresi, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyerang suatu negara lain. Itu agresi. Contohnya itu invasi lah, bombarder, blokade, segala macam. Kemudian ancaman non militer, atau ancaman militer yang bukan agresi. Yang pertama adalah pelanggaran wilayah. Artinya apa? Masuk suatu wilayah luar negeri tanpa izin. Kemudian spionase, di mana intelijen mencoba untuk mendapatkan informasi rahasia negara. Kemudian sabotase, untuk merusak biasanya instansi ataupun objek-objek penting suatu negara. Contoh sabotase, ya kita sabotase dulu. Mungkin ada yang masih bingung spionase dan sabotase ini seperti apa. Spionase mungkin sering dengar yang namanya film James Bond, di mana suatu intelijen menyusup suatu negara untuk mencari tahu informasi. Kemudian ada juga mungkin Johnny English, si siapa, Mr. Bean. Banyaklah film-film tentang spy ataupun mata-mata. Itu bisa juga yang namanya spionase, kita menghack ataupun melakukan uh, pembajakan terhadap suatu akun pemerintahan gitu loh. Suatu negara mencoba ngehack website pemerintahan negara lain, itu juga masuk spionase. Untuk apa? Dapat info. Mungkin di Indonesia pernah dulu kasus handphonenya Pak Susilo Bambang Yudhoyono disadap oleh Australia, di mana Australia saat itu ingin mendapatkan berbagai informasi penting. Kemudian sabotase, ini yang sering dilakukan ketika perang di Timur Tengah. Bagaimana suatu negara itu ketika berperang ya pasti nyerangnya apa? Nyerangnya udah bukan lagi apa pemerintahannya, tapi apa? Objek vitalnya, penyerangannya apa? Waktu ISIS deh, contohnya ISIS. Yang diserang apa? Menyerang ISIS tuh ya udah objek vitalnya, bagaimana gudang senjatanya yang dihabisi gitu loh.
Supaya apa ya itu? Supaya mereka nggak punya lagi kekuatan. Itu contoh sabotase. Lalu pemberontakan bersenjata. Bisa juga disebut dengan apa? Separatis. Kemudian aksi teror, kita tahu teror, perang saudara dan perusakan lingkungan. Perang saudara atau mungkin konflik horizontal antara, ya kita Indonesia udah banyak lah perang saudara gitu loh. Sesama warga negara Indonesia berperang, contohnya Sampit ya kan, kasus Sampit, kemudian berbagai kasus di Papua dan sebagainya lah, banyak. Itu adalah materinya. Jadi kita kembali lagi ke soal di sini, kalimatnya masuk wilayah tanpa izin, dia termasuk ke pelanggaran wilayah, berarti jawabannya adalah E. Kenapa? Karena kalau spionase berarti memang memasuki tanpa izin, tapi lebih ke spy atau mata-mata. Kemudian sabotase, dia biasanya menyerang suatu objek vital suatu negara untuk melemahkan kekuatannya. Terorisme udah pasti bukan ya. Agresi juga apalagi. Memang yang namanya agresi pasti masuk wilayah tanpa izin, nggak mungkin dong suatu negara menjajah tapi izin dulu. Bos, misi bos, enggak kan. Tuh contoh. Sampai sini silakan, ada yang ingin ditanyakan. Sekarang cara gampangnya lah. Kita mungkin suka gak inget lah. Tapi ingatlah bahwa sebenarnya ini bisa dijawab dengan cepat. Kegiatan untuk memasuki wilayah nih, ada kata wilayah. Kita ambil kalimat wilayah ini. Di sini, maka yang jadi jawabannya adalah apa? Soalnya aja berbentuk wilayah, berarti pelanggaran wilayah. Kenapa? Spionase. Apakah bentuk spionase kalau kita masuk negara tanpa izin? Yang namanya spy pasti tanpa izin, berarti dia bukan. Sabotase. Apakah dia tanpa izin? Pasti tanpa izin, yang namanya semua tanpa izin, tapi yang di sini adalah memasuki suatu wilayah. Terorisme ya bukan juga. Ciri khas terorisme apa? Berbentuk senjata dan menghalalkan segala cara di atas kemanusiaan atau tidak mementingkan kemanusiaan. Agresi militer juga bukan. Jadi jawabannya adalah jadi jangan salah ya, spionase itu bukan jawaban. Karena spionase lebih ke bagaimana suatu negara menggali informasi negara lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di bawah ini yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan, bentar. Kewenangan dari MK. Yuk kita lihat materinya. Nah, di sini ada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi apakah undang-undang yang disahkan oleh DPR dan juga pemerintah ini bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau UUD. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Itu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Apakah dia kewenangannya masih berpegang teguh terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus pembubaran partai politik, pembubaran parpol. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi yang namanya hasil pemilu, misal ada yang tidak setuju, maka dibawa ke MK. Dan terakhir, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. Jadi kalau Presiden diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka MK wajib memberikan keputusan terhadap pemberhentian ataupun hal-hal yang dianggap dilanggar oleh Presiden maupun dan atau Wakil Presiden. Kita balik ke berarti yang jadi jawabannya apa? Kewenangannya tadi apa? Memiliki kewenangan untuk mengangkat Hakim Agung? Bukan. Mengawasi perilaku Hakim Agung? Bukan. Mengajukan RUU? Bukan. Memutus sengketa hasil pemilu. Jadi jawabannya adalah D. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang cara cepatnya seperti apa? Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oke, kita cek dulu yang A. Kewenangan untuk mengangkat Hakim Agung. Siapa yang berwenang mengangkat Hakim Agung? Dia adalah
presiden. Jadi udah bukan Mahkamah Konstitusi. Yang namanya Hakim Agung awalnya adalah diusulkan oleh Komisi Yudisial, lalu dipilih oleh DPR dan diangkat dan ditetapkan oleh presiden. Kemudian mengawasi perilaku Hakim Agung. Nah, ini juga mengawasi Hakim Agung juga termasuk kewenangannya Komisi Yudisial. Jadi udah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengajukan rancangan undang-undang. Tugasnya siapa nih mengajukan RUU pada presiden? Dia adalah DPR. Kemudian memutus sengketa hasil pemilu. Dan yang terakhir memutus pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Ini adalah tugasnya dari PK dan juga pengajuan kasasi dan PK. Dia ada tugasnya Mahkamah Agung. Berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah D. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Pertanyaan selanjutnya tentang pembagian sorry. Oke, tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini menurut siapa? Apakah Montesquieu, John Locke, Aristoteles, Abraham Lincoln, ataupun Miriam Budiarjo? Udah ingat? Eli. Yang namanya Eli berarti berdasarkan. Yuk kita lihat materinya. Nah, di sini ada macam-macam pembagian kekuasaan negara. Ini dua konsep besarnya lah pembagian kekuasaan. Pertama, menurut John Locke ada apa? Legislatif, eksekutif, dan federatif. Eksekutif untuk apa? Dia yang melaksanakan undang-undang. Lalu legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang, dan federatif dia yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Lalu trias politika oleh Montesquieu, yaitu legislatif sama untuk membuat undang-undang, eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir namanya yudikatif untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, di John Locke untuk mengadili ini masuk kepada kekuasaan eksekutif, tapi di Montesquieu dia berpisah. Jadi kalau kita bahas atau kembali lagi ke materi kita, maksud saya soal di sini soal USBN kita, latihan kita, maka pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berarti merupakan pendapat dari siapa? Dari Montesquieu. Ingat kalau Montesquieu adalah Eli. Ini Eli. Tuh. Kalau John Locke dia apa? Elf. Apa elf? Eksekutif, legislatif, dan federatif. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya tuh nih. Kita nggak perlu ingat apa secara besarnya seperti apa ya. Kita ingatin aja namanya Montesquieu berarti Eli. Kalau John Locke dia elf. Ingat. Montesquieu, Eli. Kalau John Locke elf. Atau mungkin dulu saya biasanya ngajarnya MY FJ. Artinya Pak Montesquieu itu yudikatif, kalau federatif dia John Locke. Tuh, cara simpelnya. Oke, ke pembahasan berikutnya. Seseorang anak lahir di negara X. Dia lahir di negara X yang menganut ius sanguinis. Sedangkan orang tuanya dari negara Y yang menganut ius soli. Oke, jadi anak tersebut menjadi warga negara mana misalnya? Yuk kita cari materinya biar tahu apa itu ius sanguinis, apa itu ius soli. Nah, sini kita mengingat kembali materi kelas 10 yaitu tentang kewarganegaraan. Jadi yang namanya asas kewarganegaraan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan mengenal 4 asas, yaitu ius sanguinis,
Artinya apa? Berdasarkan keturunan. Ingat, sanguinis, keturunan. Ius soli, berdasarkan tempat lahir. Ingat, yuk kita balik lagi ke materi, pertanyaan. Nah, di sini anaknya lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Yang berdasarkan apa? Berdasarkan keturunan. Berarti, apakah dia memiliki keturunan negara X? Tidak, berarti dia bukan warga negara X. Kemudian, sedangkan orang tuanya dari negara Y yang menganut ius soli, yaitu berdasarkan tempat. Apakah dia lahirnya di negara Y? Enggak, berarti dia bukan warga negara Y. Sekarang berarti dia warga negara mana? Dia tidak memiliki warga negara. Kalau tidak memiliki warga negara, ya dia tidak memiliki warga negara. Berarti dia naturalisasi, stelsel aktif, pasif, apatrid, atau bipatrid. Yuk balik lagi ke materi selanjutnya. Nah, di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada beberapa permasalahan tentang kewarganegaraan. Yang pertama adalah apatrid, yaitu seseorang anak tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid berarti dia memiliki dua kewarganegaraan. Nih, contohnya ada juga di sini. Kemudian multipatrid, dia memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Kita kembali ke soal, berarti apa? Karena dia tidak memiliki kewarganegaraan, berarti dia jawabannya adalah D. Sebelum itu kita bahas, apa sih ini? Tadi kan apatrid nih. Patrid itu berarti apa? Warga negara. Warga negaraan lah. A itu berarti tidak. Yang namanya A itu apatrid, amoral, berarti tidak bermoral, dan sebagainya. Berarti dia tidak memiliki warga negaraan. Kemudian bipatrid. Patrid ada kata bi, berarti dia dua. Situ aja udah tahu ya. Yang namanya tidak memiliki warga negaraan berarti apatrid. Kemudian naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Biasanya naturalisasi ini bisa diajukan melalui stelsel aktif, bisa juga melalui stelsel aktif. Jadi bisa stelsel pasif, bisa stelsel aktif. Gimana maksudnya? Naturalisasi berarti dia dengan suatu permohonan. Dia bukan warga negara ini misalnya, bukan negara X, negara Y. Dia negara luar, negara X, negara Y. Maksudnya dia adalah negara luar, kemudian ingin menjadi warga negara, Nah, dia ini berarti mengajukan apa? Naturalisasi. Dengan cara apa? Bisa dengan stelsel aktif. Artinya apa? Kalau stelsel aktif berarti dia mengajukan sendiri. Dia mengajukan sendiri dengan permohonan lah, secara simpelnya. Lakukan permohonan. Kalau stelsel pasif, dia tidak. Dia tiba-tiba aja. Dia tiba-tiba menjadi warga negara. Contoh ya kita secara hukum kita nggak melakukan registrasi karena kita lahir di sini, otomatis kita menjadi warga negara sini. Kita punya orang tua dari negara Indonesia, lahir di Indonesia, ya berarti kita warga negara Indonesia. Itu stelsel pasif. Jadi kita nggak melakukan suatu tindakan hukum, tidak melakukan registrasi lah, istilahnya, simpelnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau secara simpelnya kita hapusin dulu ya. Oke. Oke. Bentar. Nah, berarti secara garis besar berarti tadi itu cara cepatnya. Negara X ius sanguinis. Dia lahir di negara sanguinis berdasarkan keturunan. Berarti dia bukan warga negara X. Set, hilang. Kemudian orang tuanya itu ius soli atau berdasarkan tempat. Apakah dia lahir di negara ini? Enggak, berarti dia bukan warga negara Y. Karena bukan warga negara lain, berarti nih. Pilihannya hanya antara ini nih. Patrid dan bipatrid. Apakah dia B atau A? Kalau B berarti 2, kalau A berarti 1. A berarti tidak. Tidak memiliki warga negara. Jadi jawabannya adalah D. Masuk
Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama ialah hak untuk menyatakan pendapat, kemudian memilih dan memeluk agama, dan aktif dalam kegiatan organisasi. Hak tersebut merupakan contoh hak asasi. Ini contoh hak asasi apa? Sebenarnya nggak usah dibahas materi juga udah tahu ya. Apakah dia termasuk politik, hukum, pribadi, ekonomi, atau pertahanan. Yuk kita ingat kembali. Di kelas 11, kita ingat lagi materi tentang HAM. Ada 6 macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Ini ada apa aja? Itu boleh memeluk agama apapun, beribadat menurut agama yang dianutnya masing-masing, menyatakan pendapat, kebebasan berserikat. Lalu ada perlakuan dan tata cara perlindungan hukum, bagaimana semuanya tanpa kecuali harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Persamaan hukum, artinya apa? Mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama di mata hukum. Keempat, hak asasi politik, untuk diakui sebagai warga negara yang sama di dalam politik, sehingga dia boleh memilih ikut parpol ataupun mendirikan parpol dan sebagainya. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, dapat pendidikan, kemudian mengembangkan kebudayaannya dan sebagainya. Hak asasi ekonomi, berarti dia boleh apa? Memiliki sesuatu, entah itu barang atau apapun, menjual dan membeli, dan juga mengadakan kontrak atau perjanjian. Nah, itu tadi. Mari kita balik lagi ke soalnya. Berarti yang namanya menyatakan pendapat, kemudian memilih atau memeluk agama, dan juga organisasi atau berserikat merupakan hak asasi pribadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi presensi kita hari ini, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil materi dengan baik. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.